Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali dan kita masih berada di syubhat yang ke-10 dan insyaallah kita akan masuk pada sisi bantahan yang ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya Syekh rahimahullahu taala menyebutkan sisi bantahan yang pertama. Beliau mengatakan bahwa tidak ada khilaf di antara para ulama, semuanya sepakat bahwa siapa saja yang mengimani sebagian syariat Nabi dan mengingkari sebagian syariat Nabi maka kafir bil ijma'. Sisi bantahan yang kedua, beliau menyebutkan dalil dari sejarah. Dalil-dalil dari sejarah di mana setiap ulama dari zaman ke zaman mereka juga mengkafirkan orang-orang yang mengimani sebagian syariat Nabi dan mengingkari sebagian syariat Nabi. Maka sisi bantahan yang ketiga, kata Syekh rahimahullahu taala, wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga, idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa li'annahum jama'u baina asy-syirki wat takdzibir rasul wal Qur'an wa inkaril ba'thi wa ghairi dzalik, fama ma'na al-bab alladhi dzakarahu al-ulama fi kulli madhhab babu hukmil riddah atau babu hukmil murtad. Kata beliau, apabila orang-orang terdahulu itu tidak dikafirkan kecuali mereka mengumpulkan antara kesyirikan dan pengingkaran terhadap kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendustakan Al-Qur'an dan mereka mengingkari hari kebangkitan ataupun yang lainnya, baru dikatakan kafir apabila mengerjakan seluruhnya. Maka apa gunanya para ulama dalam setiap mazhab ketika mereka menyebutkan dalam buku-buku fikih mereka bab hukmil murtad, bab tentang hukum-hukum orang-orang yang keluar dari Islam. Taib, kita baca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Al-wajhu tsalits, sisi bantahan yang ketiga, annal ulama rahimahumullah aqadu baban fi kutubil fiqhi sammuhu babar riddati. Kata beliau bahwa para ulama, semoga Allah merahmati mereka, mereka membuat bab di setiap buku-buku fikih mereka yang diberi judul babur riddah, bab tentang kemurtadan. Wa dzakaru fihi nawaqidul Islam, dan mereka menyebutkan dalam bab-bab tersebut pembatal-pembatal keislaman. Wa dzakaru asya'a qad takunu saghiratan fi a'yunin nasi walakin hakamu anna man fa'alaha aw i'taqadaha yakfur ma'a annahu yusalli wa yasumu wa ya'budullaha. Dan mereka juga menyebutkan perkara-perkara yang kecil di mata manusia, akan tetapi mereka menghukumi pelakunya, siapa yang mengerjakannya atau siapa yang meyakini perbuatan tersebut, maka dia keluar dari agama Islam
sedangkan mereka itu masih sholat, masih puasa, dan masih beribadah kepada Allah. Ya, jadi sesuatu yang kecil dianggap manusia itu juga ya bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agamanya. Taib. Apa faedah yang bisa kita petik dari poin yang ketiga ini, ikhwan azanillahu wa iyyakum, bahwa dalam masalah ilmu fiqih itu juga ada usul, ya. Dalam ilmu fiqih pun juga ada usul dan ada furu'. Ada usul dan ada furu'. Sebagaimana ilmu akidah itu juga ada usul dan ada furu'nya. Hanya saja memang dalam ilmu akidah itu mayoritas ya berkaitan tentang usul. Usul itu adalah prinsip-prinsip yang tidak boleh diperselisihkan. Ya, usul itu adalah prinsip-prinsip yang tidak boleh diperselisihkan. Adapun furu' itu adalah cabangnya. Ya, dalam ilmu akidah ada usul dan ada furu'. Usulnya ya mayoritas usul. Tapi furu'nya hanya sekedar saja. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah ada khilaf dalam ilmu akidah? Maka jawabannya ada, tapi sedikit saja. Misalnya, ya, mengimani adanya hari akhir itu masalah furu' apa usul? Mengimani adanya hari akhir usul apa furu'? Usul yang tidak boleh diperselisihkan. Mengimani adanya hari akhir. Dan di antara mengimani adanya hari akhir, ya wajib mengimani adanya mizan. Adanya apa? Mizan, timbangan. Berarti mizan itu keyakinan yang merupakan usul apa furu'? Usul. Wajib bagi kaum muslimin mengimani adanya mizan. Makanya sudah kita pernah terangkan juga tentang masalah mizan ini ketika membahas kitab Ushulus Sunnah ya di Masjid An-Nur sudah kita terangkan tentang mizan ya, timbangan ini. Ya, jadi meyakini adanya timbangan, adanya mizan ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak boleh diperselisihkan. Adapun para ulama mereka berselisih pendapat dalam masalah furu'nya. Ya, mereka berbeda pendapat misalnya ya apa yang ditimbang. Ya, ada yang mengatakan jasadnya yang ditimbang, ada yang mengatakan amalannya yang ditimbang, ada yang mengatakan catatan amalannya. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan badan atau jasad manusia ialah yang ditimbang nanti. Ya, mereka berdalil dengan hadis yang menceritakan tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala beliau naik ke tempat tinggi betis beliau kelihatan. Ternyata betis beliau itu kecil, ya, sehingga ketika para sahabat melihatnya mereka spontan tertawa. Ya, maka Nabi SAW menegur mereka, kenapa kalian tertawa? Ya, kata Nabi, innahuma athqalu fil mizani min Uhudin. Sesungguhnya dua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Jadi yang ditimbang apa dalam hadis tersebut? Betis itu apa berarti? Anggota tubuh, badan, ya. Pun juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ya innahu la ya'tir rajulul azim samin yaumal qiyamah ya la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Ya, akan didatangkan pada hari kiamat kelak seseorang yang badannya gemuk, badannya besar. Ya, kemudian ditimbang ternyata beratnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sayap nyamuk, ya. Artinya di situ yang ditimbang apa? Badannya. Maka sebagian ulama mengatakan ya yang ditimbang itu adalah badan. Sebagian ulama lagi berkata amalannya. Ya, amalannya yang ditimbang itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berkaitan tentang keutamaan zikir. Ya, beliau bersabda kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan kata Nabi, thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Dan dua kalimat tersebut adalah
dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, di situ yang ditimbang apa? Amalannya, ya. Amalannya, zikir itu kan amalan. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang ditimbang adalah catatannya. Catatannya sebagaimana dalam hadis bitokoh yang panjang yang intinya akan ada seseorang dihadapkan kepadanya 99 catatan keburukan. Ya, kemudian didatangkan juga satu bitokoh, satu kartu yang berisikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ternyata setelah ditimbang kalimat tersebut lebih berat daripada 99 catatan amalan keburukannya. Ya, jadi yang di situ ditimbang catatannya. Nah, ini diantara khilaf ya yang merupakan furu' dalam usul. Ya, merupakan cabang dalam usul. Tadi usulnya apa? Mengimani adanya mizan. Ini usul. Sedangkan furu'nya, cabangnya itu tadi khilaf. Ya, apa yang ditimbang. Bisa difahami ikhwan? Taib. Contoh yang kedua. Mengimani Allah berada di atas arsy. Usul apa furu'? Mengimani Allah memiliki sifat-sifat. Ya, sifat turun dan yang lainnya. Itu masalah usul apa furu'? Usul. Ya, yang seseorang tidak boleh menyelisihinya. Meyakini Allah ada di atas arsy ini adalah usul. Ya, tidak boleh seseorang menyelisihi akidah ini. Makanya salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah itu istawa 'alal arsy, bersemayam di atas arsy, ya. Dan jangan dibayangkan bagaimana semayamnya Allah itu seperti apa, jangan. Karena tidak mungkin ya bersemayamnya Allah sama seperti semayamnya makhluk, tidak mungkin. Ya, faham ikhwan? Berarti ini masalah usul. Tapi para ulama khilaf, berbeda pendapat berkaitan tentang ketika Allah turun, apakah arsy itu kosong? Gimana menurut antum? Kosong apa ada? Ya, ada atau kosong? Ya. Ya, khilaf di antara para ulama, ya. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Syarhul Lamiyah Ibnu Taimiyah, di situ disebutkan ada 3 aqwal, 3 pendapat. Yang pertama, ketika Allah turun, ya, karena ada dalam hadis kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala turun, ya, ke langit dunia, ya, di sepertiga malam terakhir. Berarti Allah itu punya apa? Sifat turun. Nah, ketika Allah turun dari atas arsy, apakah arsy ini kosong atau Allah tetap berada di atas arsy? Maka pendapat yang pertama mengatakan arsy-nya kosong. Kenapa? Karena turun di situ maksud adalah turun yang hakiki. Ya, turun yang hakiki. Ya, ini sebagian pendapat, tapi pendapat ini dhaif, lemah. Pendapat yang kedua memilih tawakuf. Ya, tidak mengatakan arsy Allah kosong, tidak pula mengatakan Allah ada di atas arsy tetap. Ya, dia diam. Kenapa? Karena itu adalah perkara gaib. Dan kaedahnya terhadap perkara-perkara gaib adalah kita meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita yakini saja apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang tidak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya maka kita diam. Kita tawakuf. Pendapat yang ketiga mengatakan enggak, Allah tetap ada di atas arsy. Ya, Allah di atas arsy. Ya. Kenapa? Karena turunnya Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan turunnya makhluk. Karena ketika kita mendengar kalimat turun, apa yang terbenak dalam benak kita? Pasti turunnya makhluk, ya apa tidak? Turunnya makhluk dari atas ke bawah. Ya. Sedangkan ini yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya berbeda. Turunnya Allah dengan makhluknya berbeda. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan demikian. Menurut logika kita tidak nyambung, ya bagaimana ada suatu benda turun ya, yang ada di atas kemudian dia turun tapi masih ada di atas. Logika mungkin sulit difahami.
Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan demikian, ya. Dan kata Allah dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, ya. Makanya ini untuk sekedar takribul faham saja ya, supaya lebih mendekatkan ke pemahaman. Ada enggak makhluk yang tinggal di atas, kemudian ketika turun tetap dia berada di atas? Ada apa tidak? Hah? Enggak ada? Ada. Apa itu? Matahari. Matahari ada di mana? Ada di atas kita. Ketika mereka terbit, terbitnya dari mana? Ya, dari bawah. Ya, apa tidak? Kelihatannya muncul dari bawah ke atas. Ketika terbenam, dari atas ke bawah. Tapi apakah matahari tersebut turun? Apa masih tetap berada di atas? Tetap berada di atas. Ketika siang hari mereka ada di atas, dia ada di atas, tapi cahayanya ada di bawah. Ya, menunjukkan bahwa makhluk saja bisa seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tentu Maha bisa untuk melakukan seperti itu. Ini namanya kias aulawi, ya, kias yang lebih utama. Kalau makhluk saja bisa seperti itu, ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk tersebut. Ya, paham? Ikhwan, ya. Jadi yang rajih wallahu alam sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala Allah turun dari arsy ke bawah, ya, ke dunia, maka tetap Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, ya. Bagaimana jangan ditanya. jangan ditanya, udah nggak bakal nyambung otak kita, ya, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Taib. Nah, itu diantara khilaf, ya, yang merupakan cabang dalam usul fil ilmil aqidah. Ya, cabang dalam usul. Tadi usulnya apa? Mengimani Allah ada di atas arsy. Hanya saja sebagian para ulama berbeda pendapat tentang ketika Allah turun apakah ada di atas arsy atau tidak. Ya. Ada juga misalnya, ya, mengimani adanya takdir. Ini usul apa furu'? Usul, la syak, usul, ya. Karena termasuk rukun iman yang keenam, mengimani adanya takdir, bahwa semua yang terjadi ini tidak lepas atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang terjadi, ya, di bumi ataupun di langit, semuanya itu tidak lepas, ya, dari kehendak Allah. Ya, artinya di situ semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di Basrah muncul firqah yang bernama Qadariyah yang dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia ini orang yang belajar kepada orang Nasara. Ya, 7 tahun lamanya dia belajar kepada orang Nasara sehingga muncullah pemahaman bahwa takdir itu yang enggak ada. Kejadian-kejadian yang terjadi itu, ya, itu terjadi seketika saja, enggak ada urusannya dengan Allah. Ya, dia menafikan takdir, ya, takdir Allah itu enggak ada. Ya, ini berasal dari orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya. Padahal mengimani adanya takdir itu adalah merupakan usul yang tidak boleh diperselisihkan oleh seseorang. Taib. Kemudian para ulama berbeda pendapat, ya, tentang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Ya, berbeda pendapat tentang makhluk yang pertama kali diciptakan itu apa? Sebagian ulama mengatakan qalam, ya, sebagian ulama mengatakan al-qalam, ya, yang mana qalam tersebut nanti akan, ya, mencatat seluruh takdir-takdir makhluk. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu qalam faqala lahu uktub, qala ya rabbi madza aktub, qala uktub kulla syai'in maqadira hatta taqumas sa'ah. Kata Nabi SAW, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Makanya pena ini, ya, nanti salah satu makhluk yang tidak akan hancur meskipun hari kiamat ditegakkan. Kenapa? Karena tugas dia itu nulis, ya, nulis semua kejadian yang terjadi. Ya. Maka Allah berkata kepada pena tersebut, uktub, tulislah.
pena tersebut mengatakan, "Ya Rob, apa yang harus aku tulis?" Maka Allah berkata, "Tulislah semua kejadian-kejadian yang terjadi sampai kiamat." Ya, maksudnya sampai akhir, bahkan setelah hari kiamat. Oleh karenanya tadi pena itu salah satu makhluk yang tidak akan hancur meskipun hari kiamat ditegakkan. Ini al-qaulul awal. Al-qaulul tsani, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah al-arsy. Adalah apa? Al-arsy, ya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah wa arshuhu 'alal ma. Ya, Allah menetapkan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan arsy Allah di atas air. Ya, menunjukkan bahwa sebelum diciptakannya kejadian-kejadian, sebelum diciptakannya takdir-takdir bagi seluruh makhluknya, arsy itu sudah ada. Maka inilah yang dijadikan oleh sebagian ulama bahwa arsy itu adalah makhluk yang diciptakan sebelum pena. Faham nggak? Mana yang lebih rajih? Yang rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu yang pertama kali diciptakan adalah al-arsy, sebagaimana yang dirajihkan oleh Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi dalam kitabnya Syarhu Aqidah Tahawiyah. Ya, beliau merajihkan bahwa arsy itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya bahwa yang pertama itu adalah al-arsy, kemudian setelah itu al-qalam, baru setelah itu at-taqrir, ya, penetapan. Ya, al-arsy, kemudian qalam, pena, setelah itu baru dicatatlah takdir-takdir seluruh makhluknya. Nah, itu contoh-contoh khilaf, ya, yang merupakan cabang dari usul fil ilmil aqidah. Ya, tadi usulnya apa? Usulnya adalah mengimani terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika dirinci, subhanallah, ulama ya berselisih pendapat ya dalam masalah hal itu. Tapi sekali lagi, khilaf dalam ilmu akidah itu sedikit. Itu sedikit. Yang ada adalah usul kebanyakan, sehingga karena itu perkara usul maka tidak boleh ya diperselisihkan. Ya, yang diperselisihkan dalam masalah akidah itu adalah furu'nya, ya, cabang dari usul itu sendiri. Faham? Maka demikian juga dalam ilmu akidah, dalam ilmu fiqih pun ada usul, ada furu'. Ada usul dalam ilmu fiqih, ada usulnya yang seseorang tidak boleh berselisih di dalamnya. Ya, seperti misalnya hukum salat. Ya, salat wajib, itu hukumnya apa? Wajib. Ya, apakah ada yang berselisih pendapat tentang hukum salat? Ya, atau hukum puasa di bulan Ramadan? Ya, hukum zakat, hukum haji, apakah ada yang memperselisihkannya? Jawabannya tidak ada. Maka itulah yang disebut dengan usul. Ya, usul itu hukumnya. Sedangkan furu'nya itu adalah cabang dari usul tadi. Ya, misalnya tentang para ulama khilaf, ya, tentang kaifiyatus shalah, ya, tentang bagaimana salat, ya. Makanya muncul ada 4 mazhab. Ya, ada mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, ya, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, ya. Ya, ada mazhab juga mazhab Imam Tsauri, ya, dan yang lainnya. Tapi yang masih dipertahankan oleh murid-muridnya itu hanya 4 ini, ya. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, ya. Ya, mereka berbeda dalam masalah apa? Usul apa furu'? Furu'nya yang mereka perselisihkan itu. Adapun usulnya mereka sepakat. Makanya keempat madhab tersebut, keempat imam tadi, ya, disebut dengan imam ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun mereka khilaf dalam masalah furu'nya. Faham? Taib. Makanya di sini Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan hujjah, sisi pendalilan yang ketiga ini, ya, kalau seandainya seseorang itu ya baru dikafirkan ketika mereka melakukan semua pembatal-pembatal keislaman, maka apa gunanya para ulama ya dalam setiap mazhab di buku-buku fikih mereka membuat bab hukmur riddah, hukum tentang kemurtadan. Ya, hukum tentang sebab-sebab seseorang itu keluar dari agama Islam. Ya, buat apa mereka capek-capek nulis seperti itu? Ya.
Makanya yang benar, seseorang itu bisa batal Islamnya tatkala melakukan salah satu pembatal keislaman. Ya, sebagaimana pembatal-pembatal sholat banyak apa tidak? Banyak. Apakah baru dikatakan sholatnya batal ketika melakukan seluruh pembatal sholat, atau hanya melakukan satu pembatal sholat saja dia batal sholatnya? Satu saja mengerjakan pembatal sholat maka sholat batal, ya enggak? Maka demikian juga Islam, ya apabila dia melakukan salah satu pembatal keislaman maka ya batal keislamannya. Paham? Ya. Jadi sini beliau membantah syubhat yang ke-10 ini, karena syubhat mereka itu ya harus mengerjakan seluruh pembatal keislaman baru dikatakan kafir. Naam. Wa huwal muslimul ladzi yakfuru ba'da islamihi. Kemudian kata Syekh, dan dia adalah muslim yang keluar setelah Islamnya, setelah keislamannya. Thumma dzakaru anwa'an katsiratan. Kemudian ulama-ulama tersebut menyebutkan ya sebab-sebab yang banyak, ya sebab-sebab pembatal keislaman yang banyak di dalam bab tersebut. Kullu naw'in minha yukaffiru wa yuhillu damar rajuli wa malahu. Ya, kemudian di setiap sebab tersebut bisa menyebabkan seseorang itu kafir atau bisa menyebabkan seseorang itu halal darah dan hartanya. Satu pembatal saja bisa menyebabkan dia kafir dan bisa menyebabkan dia halal harta dan darahnya. Hatta annahum dzakaru asya'a yasiratan 'inda man fa'alaha. Ya, sampai-sampai mereka menyebutkan sesuatu perkara yang ringan, sesuatu yang dianggap sepele tapi apabila dikerjakan maka jatuh ke dalam kekufuran. Paham? Ya. Mithlu kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi. Kemudian beliau menyebutkan contoh seperti kalimat yang disebutkan oleh lisan tanpa mengimani dalam hatinya. Ya, jadi ada kalimat-kalimat yang menyebabkan seseorang itu batal keislamannya gara-gara mengucapkan satu kalimat saja. Hanya mengucapkan satu kalimat bisa batal keislamannya, meskipun hatinya mengingkari apa yang dia ucapkan. Ya. Au kalimatan yadhkuruha ala wajhil mazhi wal la'ib. Atau kalimat tersebut diucapkan dengan nada bercanda saja. Ya, dia tidak serius mengatakannya. Dia mengatakan kalimat kufur tersebut tidak dari dalam hatinya, tapi dia mengatakan kalimat kufur tersebut hanya sekedar bercanda saja. Maka dia bisa jadi terjerumus kepada kekufuran. Ya, makanya di sini ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, perlunya kita berhati-hati dalam menjaga lisan. Ya. Karena terkadang lisan kita tanpa sengaja justru mengolok-ngolok agama kita sendiri. Ya, justru terkadang lisan kita menjadikan agama itu sebagai candaan. Ya, sebagai candaan. Ini enggak boleh seperti itu. Ya, misalnya ya bercanda tentang perkara gaib, ya. Ya, kamu mau kemana? Itu dicari malaikat maut. Boleh enggak bercanda seperti itu? Enggak boleh, ya, menjadikan perkara-perkara gaib ya sebagai candaan, enggak boleh. Ya. Dan itu terjadi di zaman sekarang, ya. Ada stand up yang muncul di TV-TV bawa-bawa agama, ya. Bikin konten minumnya air zam-zam makannya daging babi. Ini merupakan penghinaan. Ya, candaan-candaan yang berupa kekufuran, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya harus kita jaga lisan kita. Makanya kata Nabi SAW, aktsaru ma yudkhilun nasu nara al-fammu wal farj. Kebanyakan orang manusia itu masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara lisan dan kemaluannya. Ya, yang punya syahwat itu bukan hanya kemaluan saja, tapi lisan juga ini bisa apa? Bisa memiliki syahwat. Ya. Ya, ngejek, menjadikan agama sebagai candaan itu nikmat bagi sebagian orang. Ya. Riba itu nikmat, ngomongin orang, ngomongin kesalahan orang itu nikmat bagi sebagian orang. Ya.
Tapi yang intinya di sini hendaknya kita berhati-hati menjaga lisan kita, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang mengucapkan kalimat kufur tanpa kita sadari. Meskipun hati kita tidak bermaksud untuk mengatakan demikian, ya. Makanya di bantahan yang berikutnya, ya yang keempat, beliau mengatakan wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga alladzina qala Allahu fihim, ya orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, beliau menyebutkan contohnya langsung bahwa ada orang-orang yang dikafirkan oleh Allah gara-gara satu kalimat saja. Meskipun dalam hatinya tidak mengimani, tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Hanya sekedar candaan saja bisa batal keislamannya. Ya, antum bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat 74. Ayat 74 Allah berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang munafik mereka berdusta, mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka tidak melakukannya. Alias mereka bersumpah dengan nama Allah tidak menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa kata Allah? Walaqad qalu, sungguh mereka telah melakukannya. Allah bantah. Ya, mereka di hadapan Nabi mengingkari bahwasanya mereka enggak menyakiti Nabi, mereka enggak menjadikan agama Nabi itu sebagai candaan, mereka tidak mengejek para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah bantah mereka telah melakukannya. Ya, Allah katakan bahwa mereka telah melakukannya. Mereka telah melakukan kalimat kufur, satu kalimat kufur, ya, yang mereka kufur setelah keislaman mereka. Ayat ini tegas, ikhwan azanillahu wa iyyakum. Ya. Ada orang yang dikafirkan karena ucapannya. Bukan banyak ucapan saja, tapi satu ucapan saja bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, dan ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Ya, adapun sebab tentang turunnya ayat ini, ya ada beberapa riwayat. Ya, di antaranya ada yang mengatakan ayat ini turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya tokoh orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, nazalat fi Abdullah bin Ubay. Ya, ayat ini turun kepada Abdullah bin Ubay, orang munafik. Wa dzalika annahu iqtatala rajulani Juhani wa Ansari. Ya, ceritanya ada dua orang yang berkelahi. Satu orangnya dari suku Juhani dan satu orang lagi dari suku Ansar. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alal Juhani 'alal Ansar. Maka ketika mereka berkelahi, orang Juhani ini mengalahkan orang Ansar. Mengalahkan orang Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abdullah lil Ansar, maka berkata Abdullah bin Ubay ini kepada orang-orang Ansar, ala tansuru akhakum, kenapa kalian enggak mau nolong saudara kalian itu yang kalah? Ya, lalu Abdullah bin Ubay mengatakan, wallahi ma mathaluna wa mathalu Muhammadin illa kama qala al-qail sammin qalbaka ya'kuluka. Maka Abdullah bin Ubay berkata, demi Allah, tidak ada perumpamaan antara kami dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagaimana apa yang dikatakan oleh penyair, ya, atau orang-orang, sammin kalbaka ya'kuluka, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Ini berupa apa, ikhwan? Kalimat penghinaan apa bukan? Kalimat penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimat penghinaan kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Ubay mengatakan, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ya, sesungguhnya kalau kami kembali ke kota Madinah, maka niscaya orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Maksudnya apa? Kata Abdullah bin Ubay ini, maksudnya ketika kami kembali ke kota Madinah, ya kami orang-orang yang kuat, karena tadi, ya, karena orang Ansor kalah tadi. Ya, kata Abdullah, ketika kami ke kota Madinah pasti kita akan mengalahkan dan mengeluarkan orang-orang yang lemah, yaitu kaum muslimin. Ya.
Fa'asa biha rajulun minal muslimina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang yang menghampiri atau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsala ilaihi fasa'alahu. Maka Nabi pun memanggil Abdullah bin Ubay lalu bertanya kepadanya tentang kejadian tadi. Faja'ala yahlifu billahi maqalu. Akan tetapi ketika dia ditanya oleh Nabi, justru dia bersumpah dengan nama Allah tidak melakukannya. Tidak melakukannya, padahal sudah jelas-jelas tadi ya menghina para sahabat dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu fihi hadhil ayah. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Taib, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua turun kepada seorang munafik yang bernama Julais ibnu Suwaid ibnu Samit. Ya, Julais bin Suwaid bin Samit. Ya, riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Ishaq, kemudian dari Zuhri, dari Abdurrahman, dari Ka'ab bin Malik. Ya, dari jaddahnya, dari kakeknya. Ya, dia berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kembali dari perang, akhadhani qaumi, maka orang-orang mendesakku. Faqalu, maka orang-orang tersebut mengatakan, innaka mru'un syair, sesungguhnya engkau ini adalah seorang penyair. Fa in syita an ta'tadhira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ba'dil illah. Ya, kalau mau, ya kata mereka, kalau engkau mau, engkau tinggal minta maaf kepada Rasul, ya, dengan berbagai macam alasan. Thumma yakunu dzamban tastaghfirullahu minhu. Adapun berkaitan tentang dosa, ente alasannya bohong atau tidak dosa itu udah ente tinggal minta maaf kepada Allah. Ya, wa dzakarul hadits bitulihi. Kemudian terjadi perbincangan yang panjang sampai ketika menerangkan keadaan orang-orang munafik, ya di antaranya adalah Al-Julas ibnu Suwaid As-Samit, ya, ibnu Samit. Wa kana ala ummi Umair bin Sa'ad, dan ternyata Julas bin Suwaid ini adalah suami dari Ummu Umair. Ya, wa kana Umair fi hijrihi, dan Umair ini adalah anak angkatnya Julas, ya. Bisa jadi ketika Julas menikahi Ummu Umair, ya bisa jadi Ummu Umair ini janda, kemudian dia punya anak, ya, anak tiri, ya, atau mungkin dia mengangkat angkat ya, anak angkat bisa jadi. Yang penting dia bukan anak kandungnya Julais, Umair ini. Kemudian falamma nazala al-Qur'an wa dzakarahumullahu bima dzakara mimma anzala fil munafiqin. Kemudian ketika turun Al-Qur'an yang menerangkan keadaan orang-orang munafik, maka Julais berkata, wallahi la in kana hadzal rajulu shadiqan fima yaqul la nahnu syarrun minal hamir. Kata Julais, ya demi Allah, seandainya laki-laki ini benar, yaitu Nabi Muhammad, ya. Jadi dia mengunjuk seandainya Muhammad ini benar, ya apa yang dia katakan, sungguh kami ini lebih buruk daripada keledai. Ya. Qala sami'aha Umair bin Sa'ad. Maka anak angkatnya tadi, ya Umair bin Sa'ad pun mendengar apa yang dikatakan oleh Julais ini. Faqala wallahi ya Julais, maka Umair berkata, demi Allah ya Julais, innaka la ahabbun nasa ilayya. Wahai Julais, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang paling aku cintai. Wa ahsanuhum indi balaan, dan engkau ini adalah orang yang paling, ya, membela diriku. Wa a'azzahum alayya an yasilahu syai'un yakrahu. Dan engkau ini adalah orang yang paling, ya, aku bela ketika terjadi sesuatu yang engkau benci. Intinya engkau dan aku saling membela. Kemudian kata Umair, walaqad qulta maqalatan la in dzakartuha la tafdhahannaka wa la in katamtuha la tuhlikanni. Ya. Kata Julais, kata apa Umair, sungguh engkau telah mengucapkan suatu ucapan yang seandainya aku sebutkan justru itu mempermalukan diriku. Tapi kalau seandainya aku sembunyikan justru membinasakanku. Apa kalimat tersebut? Kalimat tersebut adalah penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Umar pun mengatakan, wa li ahadihima ahwanun alayya minal ukhra. Dan di antara dua pilihan tadi, ya,
itu ada yang paling ringan bagiku. Famasya ila Rasulillah, maka Umar pun ya pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu ma qala al-Julais, maka Umar pun menyebutkan apa yang dikatakan oleh Julais. Falamma balagha dzalikal Julais kharaja hatta ya'tiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Julais pun didatangkan, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya ya tentang perbuatannya tadi, tapi justru Julais berkata ya fahalafa billahi maqala, dia justru bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak melakukannya. Dia tidak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kadzdzaba alayya, dan Julais itu ya berdusta kepadaku, kata Umar. Maka Allah menurunkan ayat ini. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Fawaqahu Rasulullah SAW alaiha, dan Nabi SAW memperlakukan Julais ini ya seperti orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat tadi, menunjukkan bahwa Julais tatkala itu ya memang orang munafik. Kenapa? Karena dia tidak mengakui bahwa dia itu pernah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya justru dia ngelak. Ya, makanya turun ayat ini. Kemudian di sini ada catatan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, faza'amu annal julasa taba fahasuna taubatuhu. Kemudian kata Ibnu Katsir ya bahwa perawi-perawi riwayat ini ya diantaranya Ishaq, kemudian Zuhri, Ka'ab bin Malik ya, mereka beranggapan bahwa Julais nanti di akhir hayat itu taubat dan taubatnya bagus. Ya meskipun sempat disebutkan di dalam ayat ini bahwa dia orang munafik, kata perawi riwayat ini ya Julais ini taubat. Ya, taubat dan taubatnya bagus ya. Hanya saja wallahu a'lam ya, kata Ibnu Katsir ini ya dari ucapannya Ibnu Ishaq saja ya, bukan perkataannya Ka'ab bin Malik. Ya artinya kata Ibnu Katsir yang berkata demikian ya bahwa Julais taubat di akhir hayatnya itu adalah ucapan dari Ibnu Ishaq, bukan dari perawi yang lainnya ya semisalnya Ka'ab bin Malik. Ya, taib ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga disebutkan ya sanadnya sahih. Kemudian riwayat yang ketiga juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi dhilli sajaratin. Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk di naungan pohon ya, di bawah pohon, sedang berteduh. Faqala, lalu Nabi berkata, innahu sayatikum insanun fayanzuru ilaikum bi'aini syaitan. Kata Nabi, akan datang kepada kalian manusia yang ketika dia memandang kalian ya dengan pandangan syaitan. Ketika dia melihat kalian justru dengan pandangan syaitan. Fada'ahu Rasul fa idza jaa fala tukallimu. Kemudian kata Nabi, kalau dia datang kepada kalian jangan diajak bicara. Ya, siapa orang tersebut? Ya, orang munafik, orang munafik. Falam yalbisu an tala'a rajulun azraq, maka tidak lama berselang tiba seseorang yang bermata biru ya, seseorang yang bermata biru. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipanggil oleh Nabi. Faqala ala ma tashtumuni anta wa ashabuka. Kata Nabi memanggil orang munafik ini, ya kenapa engkau dan para sahabat-sahabatmu itu mencelaku? Ya, di sini Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang munafik itu mencela siapa? Mencela Nabi SAW. Fantolaqar rajulu faja'a bis ashabihi. Maka laki-laki tadi yang bermata biru pergi ya. Ketika ditanya kenapa kau dan sahabat-sahabat kau ini mencelaku, kenapa? Maka laki-laki tadi pergi memanggil teman-temannya ya, memanggil temannya. Fahalafu billahi maqalu, lalu mereka bersumpah tidak melakukan demikian ya Rasulullah. Padahal sudah jelas-jelas mereka ya melakukan atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tajawaza anhum, sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memaafkan mereka. Maka turunlah ayat ini ya. Jadi intinya dari tiga riwayat yang ada
itu menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik yang mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak melakukan atau tidak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru dibantah oleh Allah bahwa mereka itu telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sisi pendalilan dari ayat ini? Bahwa mereka dikafirkan karena apa tadi? Karena ucapan mereka. Itu menunjukkan ada orang-orang yang dikafirkan oleh Allah disebabkan satu kalimat saja. Disebabkan karena ucapan, meskipun nadanya itu sambil bercanda. Meskipun nadanya sambil bercanda. Makanya nanti akan disebutkan contoh yang kedua oleh Syekh rahimahullahu taala tentang orang-orang yang dikafirkan oleh Allah gara-gara bercanda. Gara-gara bercanda. Insyaallah faham ya sisi pendalilan ayat ini. Nanti antum bisa silakan murojaah sendiri di tafsir Ibnu Katsir berkaitan tentang surat At-Taubah ayat 74 ini. Kemudian kata Syekh, amma sami'tallaha kafarahum bi kalimatin ma'a qaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mendengar orang-orang yang dikafirkan oleh Allah gara-gara satu kalimat tadi, padahal mereka itu hidup di zaman Nabi, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dikafirkan. Padahal mereka berjihad dengan Nabi, mereka salat bersama Nabi, mereka zakat, mereka haji, dan mereka mentauhidkan Allah. Mereka berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka hidup bersama Nabi. Mereka belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tatkala mereka mengucapkan satu kalimat kekufuran, maka batal Islamnya. Paham? Taib. Kemudian beliau menyebutkan dua contoh yang kedua. Wa kadzalika qala alladziina qala Allahu fihim, demikian juga orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Allah berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian bercanda? Maka tidak ada alasan bagi kalian. Kalian telah keluar dari Islam. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi tidak mengapa kita murajaah. Yang kalau kita lihat sababun nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini adalah ketika mereka ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Padahal mereka baru masuk Islam tapi sudah diajak perang. Kemudian ketika mereka berada di tengah jalan, mereka justru mengucapkan kalimat-kalimat yang justru membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Mereka mengatakan ma araqurra'ana haula'i illa arghabuna butunan. Kata mereka, aku tidak pernah melihat orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an di antara kami itu perutnya paling buncit. Siapa yang dikatakan buncit di sini? Para sahabat, orang-orang yang hafal Al-Qur'an, orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an tidak lain adalah para sahabat yang ada di situ. Tapi dikatakan oleh orang-orang ini, sebagian sahabat ini, mereka itu adalah orang yang paling buncit perutnya. Wa akdzabuna alsinatan, dan paling dusta lisannya. Wa ajbanuna 'inda liqa, dan paling pengecut kalau ketemu musuh. Bayangkan, ini merupakan kalimat penghinaan apa bukan? Penghinaan jelas ini. Menghina para sahabat, dikatakan perutnya buncit, dikatakan lisannya paling dusta, dikatakan pengecut. Subhanallah. Apakah dia tidak melihat dalam perang Badar? Jumlah para sahabat tatkala itu cuma 300-an. Musuh mereka berapa? 1000 lebih. Tapi subhanallah, apakah mereka gentar? Tidak, tidak gentar sama sekali, menunjukkan bahwasanya mereka itu bersemangat. Mereka sangat bersemangat, Thayyib. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Farufi'a dzalika ila Rasulillah, maka berita tersebut pun disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berita itu sampai kepada Nabi,
orang-orang tadi yang menghina para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqad irtahala wa raqiba naqatahu. Kemudian tatkala itu Nabi posisinya sudah berada di atas tunggangannya. Ya, faqala ya Rasulullah, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi aku cuma bercanda, aku cuma main-main ya Rasulullah. Ya, maka Nabi berkata, qul ya abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah? Apakah dengan ayat-ayat Allah? Apakah dengan rasulnya kalian bercanda? Ya. Kalian bercanda, qad kafartum ba'da imanikum. Ya, sungguh kalian telah kufur ya setelah keimanan mereka. Dan Nabi SAW mengulang-ulang ayat tersebut. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Umar tatkala itu orang-orang tadi ini begitu menyesal kepada Nabi SAW sampai dia bergelantungan ya mengejar Nabi SAW. Saking apa? Saking mohon minta maaf, ampun ya. Bahasa kitanya mungkin ampun ya Rasul, saya nggak sengaja. Bahasanya seperti itu. Tapi tetap Nabi SAW tidak menghiraukannya, bahwa dikatakan orang tersebut adalah telah keluar setelah keimanan mereka. Berarti di dalam ayat ini juga ada orang-orang yang dikafirkan oleh Allah karena apa? Karena ucapannya, karena ucapan mereka yang menghina Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya, atau menjadikan agama ini sebagai candaan. Ini juga tidak boleh ya, seperti kamu ini pendek banget ya, lebih pendek daripada surat Al-Kautsar. Ya boleh apa tidak? Ini juga enggak boleh seperti fahaula'i alladzina sarahallahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka merekalah orang-orang yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa mereka kafir setelah keimanan mereka. Ya, setelah mereka beriman, artinya mereka kafir setelah iman mereka. Wahum ma'a Rasulillah, padahal mereka itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ya, dalam perang Tabuk. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi. Ya, disebabkan karena mereka mengucapkan satu kalimat ya yang mereka maksudkan itu cuma bercanda ya. Dengan nada bercanda itu juga tidak boleh. Fata'ammal hadhihi syubhata, ya, maka perhatikanlah syubhat ini, wahiyya qauluhum, ya. Kemudian di akhir paragraf beliau mengatakan perhatikanlah syubhat yang ke-10 ini. Apa syubhatnya? Kata mereka, ya, kalian mengkafirkan orang-orang muslim ya yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka salat, ya, mereka puasa, kok dikafirin, ya. Tsumma ta'ammal jawabaha, kemudian perhatikanlah jawabannya tadi. Fa innaha min anfa'i ma fi hadhil awraq. Maka kata beliau, ini adalah jawaban yang paling bermanfaat dalam kitab ini. Paham ikhwan? Ya, jadi ini 3 sisi bantahan yang diterangkan oleh sang penulis rahimahullahu taala berkaitan syubhat yang ke-10 ini. Sebenarnya di sini Syekh Al-Fauzan menyebutkan 7 ya, meringkasnya menjadi 7 bantahan, tapi intinya sudah kita terangkan ya dalam tiga bantahan tadi ya, itu sudah mencakup seluruhnya, sehingga kita bisa faham dari sini bahwa syubhat yang mereka lontarkan ya, yang mengatakan bahwasanya kok kalian mengkafirkan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dia sholat, dia bayar zakat dan yang lainnya, kok dikafirin ya, padahal dia memiliki salah satu penyimpangan, yaitu misalnya tidak mentauhidkan Allah ya. Ya, ada orang yang tidak mentauhidkan Allah ya, beribadah kepada selain Allah, tapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, kok ente kafirin? Ini subhatnya, paham? Maka jawabannya tadi ya, maka barang siapa yang mengimani sebagian syariat Nabi dan mengingkari sebagian syariat Nabi, tidak ada perselisihan di antara para ulama, hukumnya kafir, keluar dari agama Islam ya. Dan sudah kita sebutkan bantah-bantahannya, wallahu a'lam. Ya, demikian saja ikhwan azanillahu wa iyyakum yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan menyebutkan ya sebab-sebab orang yang dikafirkan karena perbuatan. Kalau tadi ucapan, kalau selanjutnya insyaallah ya ada orang yang dikafirkan karena
karena perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.